Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada jemaat semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita selalu yakin dan percaya bahwa Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, selalu menyertai kita dalam segala keadaan kita. Baik ketika kita diberikan kesehatan maupun ketika kita dalam keadaan sakit. Ketika kita berlimpah dengan berkat rezeki maupun ketika kita dalam kekurangan. Ketika kita bersukacita maupun ketika kita dalam kedukaan. Allah selalu hadir memberkati kita. Kita bersama-sama mengkhususkan waktu pada saat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengkhususkan waktu karena Tuhan, Sang Empunya hidup kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk terus memuji dan memuliakan namanya dalam segala keadaan kita. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dikuatkan untuk melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur dapat memuji, memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing, di dalam kebersamaan keseharian kami. Saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan.
Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar dapat memahami maksud kehendak-Mu dan kami juga dikuatkan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Yang demikian sabda Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, karena situasi dan keadaan kita yang memprihatinkan oleh karena wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, semua orang dalam keprihatinan yang sama, sehingga kita bersama-sama tetap beribadah meskipun di tempat kita masing-masing. Di dalam kebersamaan kita percaya sebagaimana firman-Nya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Itulah keyakinan iman kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan. Ada banyak hal yang buruk, ada banyak hal yang jelek dengan adanya wabah virus corona ini. Tetapi saya mengajak, mari kita tetap dapat memanfaatkan waktu
waktu yang masih disediakan oleh Tuhan dengan sebaik mungkin. Untuk apa waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita ini? Biasanya kita menggunakan waktu kita dengan segala kesibukan kita masing-masing. Sejak bangun tidur sampai waktu tidur lagi. Segala aktivitas, segala kesibukan sudah begitu membuat kita repot. Bahkan seringkali kita harus lari terbirit-birit karena waktu, dikejar waktu untuk mengerjakan tugas, mengerjakan tanggung jawab kita, untuk belajar, untuk kuliah, untuk bermacam-macam keperluan. Sampai kita seringkali lupa kepada Tuhan. Sampai kita seringkali lupa kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Karena begitu sibuknya kita setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu, kesempatan di mana kita harus berdiam diri di rumah untuk mencegah penularan, pemaparan dari virus corona itu, justru disinilah waktu terbaik yang disediakan Tuhan untuk kita. Untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri, tubuh kita. Untuk kita lebih mengenal orang-orang yang dekat dengan kita, yang serumah dengan kita. Untuk kita lebih mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama memanfaatkan waktu ini untuk lebih mengenal diri kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ibarat kalau kita memiliki handphone atau smartphone, di dalam handphone kita, di dalam smartphone kita itu ada banyak aplikasinya. Ada banyak manfaatnya dari setiap aplikasi. Semakin kita mengenal HP kita, handphone kita ini, smartphone kita ini, kita akan semakin bisa memanfaatkan segala kecanggihan yang ada di dalamnya. Untuk kemudahan-kemudahan hidup kita, untuk kebaikan-kebaikan hidup kita. Begitu semestinya. Demikian juga dengan kita mengenali tubuh kita. Kita dapat memanfaatkan setiap potensi yang ada di dalam diri kita. Tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita. Demikian kita semakin lama harus semakin mengenali dan memahami tentang siapa kita, diri kita, dan tubuh kita. Masa-masa sekarang ini kita diingatkan, cara terbaik untuk melawan wabah corona ini adalah ketahanan tubuh kita. Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan sempurna untuk mampu melawan, untuk mampu menangkal setiap sakit penyakit yang masuk, entah itu bakteri atau virus atau apapun juga. Tuhan memberikan kekebalan tubuh untuk menghadapi musuh-musuh yang datang di dalam tubuh kita yang sudah diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Tahu caranya bagaimana supaya tubuh kita memiliki kekebalan tubuh yang baik untuk mampu melawan virus corona, di mana sampai detik ini belum ada vaksinnya,
Belum ada obat yang paling ampuh untuk mengatasinya kecuali kekuatan dan kekebalan tubuh kita. Sudah banyak yang sembuh, yang terpapar corona sudah sehat kembali karena memiliki kekebalan tubuh yang baik dan mereka sudah melakukan aktivitas dalam kehidupan seperti biasa. Jadi, bagaimana kita mengenali tubuh kita? Salah satu hal yang diingatkan bahwa kesehatan itu tidak hanya meliputi masalah makanan dan minuman, tetapi bagaimana menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan dengan cuci tangan, bagaimana kita harus memiliki ketenangan hati dan pikiran kita, bagaimana hormon-hormon itu akan muncul ketika tubuh kita sehat, tetapi juga jiwa, hati, semuanya juga dalam keadaan tenang. Maka hormon kekebalan tubuh akan muncul menjadi kuat. Biasanya kita begitu sibuknya sampai stres, sampai depresi dengan segala aktivitas kita. Lalu kita menjadi lemah. Apalagi ketika kita harus berduka berkepanjangan. Maka tubuh menjadi lemah karena hormon kekebalan tubuh juga menjadi lemah. Kita diingatkan bahwa dengan damai dan tenang hati kita ini, dengan hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu gembira dalam segala situasi, maka tubuh kita akan menghasilkan hormon kekebalan tubuh. Tidak cukup hanya dengan hormon kekebalan tubuh kita, tetapi kita masih memiliki jiwa yang selalu terisi untuk terarah kepada Allah. Kita masih memiliki roh untuk mengenal Dia, Allah kita, yang selalu menyertai dan hadir dalam kehidupan kita. Maka di sana menjadi sempurna. Melalui akal budi kita, kita menjaga kesehatan kita. Tetapi dengan iman kita menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Hari ini, ada sebagian gereja yang masih tetap beribadah. Ada sebagian gereja yang tidak beribadah bersama-sama di gereja, tetapi di tempat masing-masing. Tentu semua dengan segala pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan maupun sesama. Bagaimana menjaga jarak, bagaimana menjaga kesehatan kita dengan menyemprot disinfektan sebelum beribadah, cuci tangan dan segala sesuatunya. Tentu semuanya itu dipertimbangkan sesuai dengan konteks tempatnya masing-masing. Kemarin saya ke gunung di lereng Merapi, masih beribadah. Semuanya beribadah karena jemaatnya tidak begitu banyak dan terkontrol, tidak kemana-mana. Tetapi kalau yang di kota tentu akan lebih banyak resikonya. Sehingga setiap gereja dengan segala hikmat, pertimbangan, dengan segala iman yang dimiliki, menentukan pilihannya masing-masing. Yang paling penting adalah dalam segala situasi kita, baik di dalam kebersamaan ibadah di gereja maupun di rumah kita masing-masing, hati kita sungguh terarah kepada Allah. Dan kita selalu menjalani hidup yang menuruti kehendak Allah, bukan kedagingan kita. Dengan segala ketakutan, kegelisahan yang membuat hormon kita semakin menurun. Tetapi dengan yakin dan percaya, kita gunakan nalar budi kita, menjaga kesehatan kita, dan paling aman, kita jangan sampai terpapar oleh virus corona. Berdiam diri di rumah lebih bijaksana. Tetapi kalaupun harus terpapar karena segala sesuatu yang mungkin terjadi pada kita, biarlah kita tetap percaya Tuhan menciptakan tubuh yang sempurna dengan hormon kekebalan tubuhnya, dan Tuhan menyertai, memberkati setiap usaha kita. Kita berdoa untuk para dokter, para medis yang berjuang untuk kita semua, supaya mereka terus diberikan kesehatan, diberikan hikmat, dan pada waktunya kita dapat bersama-sama
mengatasi wabah ini. Mari kita lanjutkan hidup beribadah kita dengan senantiasa mempergunakan tubuh anugerah Tuhan ini untuk senantiasa mengerti kehendak Allah bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, memanjatkan doa bagi bangsa dan negara, memanjatkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, dalam segala situasi kami percaya akan penyertaan berkat-Mu. Ketika kami bersama-sama dengan orang di seluruh dunia sedang bergumul melawan COVID-19, ketika kami harus menjaga kesehatan kami demi kesehatan kami dan orang-orang di sekitar kami, Tuhan mampukan kami untuk bertahan dengan senantiasa tunduk dan taat pada kehendak-Mu, bukan menuruti kedagingan kami yang seringkali membuat kami takut, gentar, resah, gelisah. Tetapi kami tetap mempercayakan hidup kami dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Kami mempergunakan nalar budi kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama berdoa untuk para pejuang medis, tenaga medis, para dokter, perawat, semua ilmuwan yang ambil bagian di dalam perjuangan untuk kesehatan bagi kami semuanya. Berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang saat ini sedang terjadi. Saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh virus corona, Tuhan berikan daya tahan tubuh, daya imun untuk melawan sakit penyakit yang masuk ke tubuhnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bapa Sorgawi, tolonglah kami semuanya. Demikian juga pemerintah yang dengan tegas untuk membantu agar masyarakat bangsa ini dapat terbebas dari corona. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dengan segala keadaan mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberikan jawaban atas setiap pergumulan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, yang saat ini harus memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah. Tuhan berkati. Demikian juga yang akan menghadapi ujian, baik secara online maupun juga yang ditentukan oleh sekolah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Sorgawi, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dan juga program-program pelayanan kami, program-program gereja jemaat Tuhan di mana-mana tempat. Kiranya kehadiran gereja Tuhan sungguh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan gereja di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kami. Bapa, ajarlah kami untuk saling mendukung, membantu di dalam proses perjuangan hidup bersama ini, agar semuanya dapat segera teratasi. Kami boleh ambil bagian di dalamnya. Inilah seru doa sembahyang kami, yang kami mohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati.
pujian yang kita panjatkan ini menyatakan keyakinan kita bahwa Yesus kawan yang setia dalam segala pergumulan hidup kita. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Undurlah dan lanjutkanlah ibadahmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.